Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di sini di video pembelajaran pemrograman JavaScript. Nah, dalam video pembelajaran ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu JavaScript. Lalu selanjutnya setelah saya jelaskan terkait bahasa pemrograman JavaScript, di sini saya akan coba praktikkan bagaimana cara kita menyisipkan file JavaScript pada dokumen HTML kita atau kode JavaScript pada dokumen HTML kita. Oke, tidak lama-lama di sini saya akan coba bagikan layar saya ke materi yang akan dibahasnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan materi dari halaman website Petani Kode, di mana di sini bagian awal kita akan belajar terkait langkah awal belajar JavaScript, di mana kita perlu mengetahui JavaScript itu apa. Nah, JavaScript itu sendiri merupakan sebuah bahasa pemrograman. Mengapa dikatakan sebagai bahasa pemrograman? Karena di dalam JavaScript ini ada alur logika yang kita mainkan gitu. Nah, bahasa pemrograman JavaScript biasa kita pelajari ketika kita ingin mendalami dunia pengembangan website atau web development. Sekarang, JavaScript itu tidak hanya bersifat client side saja, ya, atau bersifat untuk di browser saja, teman-teman. Karena memang pada awalnya JavaScript ini hanya bersifat client side saja. Namun, sekarang JavaScript juga sudah bersifat server side, baik pada konsol atau program desktop, program berbasis mobile ya, lalu IoT, game, dan lain-lain. Kita bisa manfaatkan JavaScript ini lebih luas, teman-teman. Nah, di sini hal yang mendasarinya karena JavaScript itu semakin populer, banyak orang yang pakai bahasa pemrograman ini. Hal ini bisa kita lihat bahas dari sumber data yang ditampilkan oleh GitHub bahwasannya di sini bahasa JavaScript itu adalah bahasa populer yang paling banyak digunakan di GitHub, teman-teman. Nah, setelah kita tahu overview terkait JavaScript, lalu secara teknis JavaScript itu apa? JavaScript itu adalah betul ya, tadi bahasa pemrograman, di mana di dalamnya ada alur logika yang pada awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Nah, dalam sejarahnya, pada awalnya JavaScript itu namanya itu adalah Mocha, ya, lalu berubah menjadi LiveScript. Dan setelah itu, terus ada proses penamaan ulang ya di di bulan September 1995 dan dinamai ulang menjadi JavaScript ya. Nah, untuk JavaScript sendiri ada standarisasinya yaitu standarisasi ECMA di mana setiap tahunnya akan ada versi ECMA yang muncul dengan tahun rilis yang berbeda-beda, teman-teman. Terakhir rilis itu pada ECMAScript 8 pada bulan Juni 2017. Lalu apa saja nih teman-teman yang perlu kita siapkan untuk belajar JavaScript? Yang pastinya pertama teman-teman perlu menyiapkan yang namanya web browser. Web browser itu banyak jenisnya teman-teman. Di sini saya menggunakan web browser jenisnya itu adalah Google Chrome ya. Atau juga teman-teman bisa gunakan Firefox, Opera, dan lain sebagainya. Sementara untuk teks editornya nih, teman-teman juga perlu menyediakan atau menggunakan yang namanya teks editor ya. Di sini direkomendasikan namanya itu Visual Studio Code. Kebetulan saya juga menggunakan Visual Studio Code. Namun mungkin ada juga teks editor yang lain bisa teman-teman gunakan seperti Notepad++, eh, dan dan teks editor yang lainnya. Nah, setelah kita tahu nih apa saja yang perlu kita siapkan, sekarang kita juga akan mencoba mengenal terkait konsol JavaScript ya. Nah, konsol konsol JavaScript itu kita bisa lihat dari mana? Yaitu dari inspect elemen, teman-teman, di mana di inspect elemen nanti ada bagian konsol ya. Nah, di bagian konsol ini akan menampilkan pesan error, teman-teman.
pesan error bahwasannya ada error pada bagian kode program yang sudah kita buat. Karena di halaman website atau di halaman browsernya kita tidak bisa melihat pesan konsol tersebut. Sekarang kita akan coba bagaimana pesan konsol itu berjalan. Misalkan kita buka halaman belajar JavaScript ini ya. Di sini saya masih kosongan ya, seperti ini. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik inspeksi. Nah, setelah klik inspeksi, kita beralih dari elemen ke konsol ini, teman-teman ya. Coba beralih dari elemen ke konsol. Nah, di konsol ini kita masukkan kode program untuk konsolnya yaitu console log. Nah, kayak gini. Di situ kita klik kurung buka kurung tutup, di dalamnya kita kasih dua tanda kutip. Misalkan kita mau ngasih pesan ayo belajar, misalkan ayo belajar JS kayak gini. Lalu kita kasih titik koma di belakangnya ya teman-teman. Nah, lalu kita enter, maka nanti akan muncul eh, tulisan ayo belajar JS, di mana ini message yang ditampilkannya. Namun di sini konsolnya belum terdefinisi. Kurang lebih seperti ini untuk konsol. Apakah ada perintah yang lain untuk konsol itu? Ada. Namanya yaitu ada alert ya ini. Misalkan alert, kita gunakan ya alert, belajar JS itu mudah misalkan ya. Ada himbauan, belajar JS mudah. Kayak gini ya. Lalu kita kasih titik koma, kita enter. Nah, kalau alert itu nanti akan ada seperti eh, notifikasi gitu ya. Kita nanti diarahkan sebuah tombol untuk kita klik OK atau cancel atau tidak gitu ya. Di sini eh, berhubung buttonnya harus kita klik OK seperti itu ya, alert itu. Nah, setelah kita bahas konsol, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menautkan file JavaScript ke dokumen HTML kita ya. Jadi, dalam video ini saya akan coba jelaskan ada 4 buah cara untuk menulis kode JavaScript pada HTML. Nah, cara yang pertama itu bagaimana ya? Nah, cara yang pertama, kita menulis JavaScript itu pada tag script-nya. Nah, tag script ini, lalu pertanyaannya gini, kita taruh di sebelah mana gitu? Kita bisa menyimpan tag script itu pada tag head atau pada tag body. Oke, kita coba simpan pada tag head dan tag body seperti contoh kode ini ya. Kalau di tag head kita pakainya konsolog misalkan. Kalau di tag body kita gunakan dokumen write. Kalau konsolog itu nanti ditampilkannya di inspect elemen ya di bagian konsol. Lalu kalau dokumen write itu adalah dokumen yang akan ditulis di halaman HTML-nya. Oke, tidak berlama-lama. Saya coba buka terlebih dahulu file HTML-nya. Kurang lebih file HTML seperti ini. Di dalam tag head, kita akan coba masukkan script ya teman-teman. Kurung buka script. Nah, seperti ini, kurung tutup. Nah, di dalam script ini, kita masukkan console log misalkan. Untuk nanti kita tampilkan pada bagian inspect elemen, console log, belajar JS menyenangkan. Lalu kita kasih titik koma di akhirnya. Nah, kita bikin tag script dulu, lalu tag script menutup. Di dalam tag script itu ada kode JavaScript-nya ya, seperti ini. Kita coba tampilkan terlebih dahulu ya, bagaimana hasilnya. Kita nah, maka di dalam tampilan HTML-nya itu ya tidak akan ada tulisan apa-apa. Namun di bagian konsol ya, di inspect elemen nanti akan muncul belajar JS menyenangkan ya, karena kita tadi tuliskan itu. Selanjutnya kita coba yang kedua, kita gunakan dokumen write pada tag body ini. Namun sebelumnya sama, kita tuliskan dulu tag script-nya teman-teman. Kayak gini, lalu di dalamnya
kita coba masukkan misalkan dokumen write, nah titik write, lalu kita kasih kurung buka, tanda kutip, titik koma di dalamnya, ini hasil kode JS, sama kayak gini ya, kita Ctrl S, jangan lupa di save, lalu kita buka, kita refresh, maka akan muncul di tampilan HTML sekarang, ini hasil kode JS adalah script yang tadi kita buat di dalam tag script pada dokumen write dalam tag body, teman-teman. Itu cara yang pertama ya, teman-teman, dimasukkannya di dalam tag body. Nah, kan tadi kita ada dua cara nih dimasukkannya antara di tag head atau di tag body. Di sini pertanyaannya, manakah cara yang lebih baik gitu? Nah, ada pendapat yang menyatakan bahwasannya dengan kita meletakkan pada elemen body, maka akan mempercepat munculnya si elemen-elemennya. Maka penulisan tag di akhir body itu akan meningkatkan kecepatan tampilnya konten di web. Maka dari itu disarankan teman-teman untuk menuliskan tag HTML-nya itu pada bagian akhir body. Namun, jika kita tulis di dalam tag-nya juga tidak apa-apa. Nanti akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum kontennya itu ditampilkan ya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan coba jelaskan langkah kedua yang kita perlu lakukan untuk menautkan file JS ke HTML itu. Yang pertama yaitu caranya dengan menuliskan JavaScript pada file eksternal. Artinya, kita di sini akan menulis file JavaScript itu terpisah dengan file HTML-nya, teman-teman ya. Nah, ini tuh supaya filenya tidak bercampur dan tidak memusingkan kita ketika membaca kodenya. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan untuk eh, me, apa, untuk menerapkan teknik ini, yaitu pertama-tama teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya, lalu bikin file baru, ya, namanya misalkan eh, misalkan ini script, ini script dot, nah ini script dot apa nih ekstensi filenya yaitu JS, ini script dot JS misalkan ini nih. Nah, setelah seperti ini, langkah yang kedua yang perlu teman-teman lakukan, isi file tersebut ya teman-teman, isi file tersebut dengan kode HTML. Misalkan kita akan menampilkan sebuah tulisan ya dengan menggunakan dokumen write di file JS-nya. Misalkan di sini kita tulis, bentar saya matikan annotate-nya. Misalkan di sini kita tulis dokumen write ya. Ini tulisan dari file JS misalkan seperti ini ya. Kita kasih titik koma di belakangnya. Kita Ctrl S. Nah, setelah kita tuliskan seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita tuliskan di dalam tag body ya, pada tag script, sumber dari file JS kita ya, di atribut source ini. Bagaimana caranya? Oke, sekarang kita coba teman-teman. Bentar. Nah, kita coba sekarang. Kita ke file belajar JS. Nah, di sini. Nah, ini kita coba hapus ya. Lalu di dalam script ini kita tambahkan atribut source src sama dengan. Nah, baru kita kasih nama file JS-nya. Misalkan belajar JS. Oke, bukan belajar JS. Tapi yang ini script. Nah, ini script.js. Kita Ctrl S ya. Kita ctrls. Lalu setelah itu kita tinggal running saja hasilnya. Nah, maka akan muncul hasilnya. Ini tulisan dari file JS yang mana ini tuh teks ini tuh dari file .js yang eksternal yang sudah kita buat sebelumnya, teman-teman. Lalu setelah itu eh setelah kita tambahkan lewat source ya,
Nah, bagaimana cara kita menambahkan file JavaScript yang berada di internet? Nah, biasanya kalau file JavaScript yang berada di internet itu kita bisa gunakan yang namanya library, teman-teman. Namanya itu jQuery. Cara menambahkannya, kita tinggal copy saja file dari internet tersebut, lalu kita pastekan ke dalam atribut source atau SRC ya. Misalkan di sini saya buka blog jQuery-nya, kita pakai mau mau pakai eh, library ini, kita blok ya link ini, link jQuery-nya, lalu kita salin, lalu kita masukkan nih ke dalam file ke atribut source ini, seperti ini ya, kita Ctrl S. Nanti sebetulnya tidak akan muncul apa-apa teman-teman, karena itu hanya merupakan library. Selanjutnya, langkah ketiga untuk kita menuliskan file JavaScript itu, kita bisa tuliskan pada bagian atribut. Namun, pada atribut yang seperti apa? Yaitu atribut yang memiliki event ya, teman-teman. Ini terbatas hanya untuk atribut yang memiliki event. Misalkan, kita punya atribut button atau tombol. Tombol ketika diklik nanti akan muncul apa? Misalkan muncul peringatan atau notifikasi gitu ya. Peringatan. Nah, maka kita bisa gunakan event on click di mana di dalam event on click-nya itu ada pesan kayak oke terima kasih dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan coba terlebih dahulu di dalam kita buat ya. Misalkan di dalam Tiguadi ini kita memiliki tag button ya, button. Nah, tag button ini memiliki apa tulisan apa ya? Misalkan buttonnya ayo klik. Nah, ayo klik misalkan. Nah, di dalam tag button ini ada atribut namanya on click, teman-teman. Nah, on click ketika diklik nanti kita akan memunculkan sebuah peringatan atau notifikasi ya. Notifikasinya kita bisa tambahkan dengan kode JavaScript. Nah, ketika kita menambahkan kode JavaScript pada bagian event ini atau pada tag atau atribut ini, maka kita sedang menautkan atau memasukkan kode JavaScript pada atribut atau tag-nya gitu. Oke, kita tuliskan misalkan alert. Alert itu peringatan, ketik kurung buka kurung tutup. Di dalamnya kita coba kasih tulisannya. Oke, sebentar. Di sini ada sedikit error. Oh, kalau misalkan kita menggunakan kutip dua di awal ya, maka di dalam kurung buka kurung tutup ini kita gunakan kutip satu saja seperti ini. Misalkan alertnya, ayo klik. Misalkan selamat sudah mengklik ya. Jadi peringatannya seperti ini saja. Sekarang kita coba run, kita lihat hasilnya. Nanti akan muncul button teman-teman yang harus kita coba klik. Bagaimana hasilnya ketika kita klik? Maka akan muncul eh, peringatan selamat sudah mengklik. Kita klik OK aja. Seperti ini. Selanjutnya, jadi teman-teman kita itu seperti yang tadi saya awal sebutkan. Kalau misalkan kita mau nambahin di bagian atribut, bukan di atribut biasa kita nambahinnya kayak di atribut weight head itu nggak bisa. Tapi kita bisa nambahinnya di atribut event ya. Nah, contoh-contoh atribut event itu ada apa saja? Banyak ya teman-teman. Mulai dari atribut event untuk keyboard, untuk mouse. Kalau tadi untuk apa ya? Klik itu, oh untuk mouse ya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu terakhir kita juga bisa menautkan file JavaScript itu pada URL atau link ya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Nah, cara untuk melakukannya, kita bisa menautkan pada tag A, karena tag A itu identik dengan penggunaan link ya, teman-teman. Bagaimana caranya? Sekarang saya akan coba praktikan. Nah, saya coba buka filenya. Misalkan kita punya link seperti ini. A, kita tutup. Nah, link ini pasti punya atribut ref. Nah, di ref ini kita bisa tambahkan apa namanya? Kode JavaScript-nya. Misalkan ini linknya tulisannya itu
coba klik link ini. Seperti ini ya. Lalu di harapnya kita tambahkan kode JavaScript-nya. Misalkan kita gunakan kode alert ya, seperti biasa peringatan nanti supaya muncul gitu. Lalu kita buat kurung buka kurung tutup, tanda kutip satu, di tanda kutip satu baru kita masukkan isinya ya. Isinya misalkan selamat, terima kasih sudah mengklik, terima kasih sudah klik link ya. Sudah klik link. Seperti ini. Kita Ctrl S, teman-teman. Habis itu, oke, ada yang lupa sedikit. Ini tidak akan berjalan, teman-teman, ya. Karena, nah, file Anda tidak dapat diakses. Kenapa nggak bisa? Karena ini, teman-teman, ada yang kelewat. Kita itu perlu mengidentifikasi dulu nih, menginisialisasi dulu bahwasannya itu adalah file JavaScript. Dengan kata JavaScript, titik dua baru alertnya atau perintahnya ya, teman-teman. Oke, kita coba ubah ini di sini. Kita tambahkan kata JavaScript ya, titik dua alert seperti ini. Kita Ctrl S. Lalu sekarang coba kita running kembali. Lalu kita coba klik link di sini, maka akan muncul alertnya atau peringatannya. Terima kasih sudah klik link. Seperti itu saja penjelasannya ya teman-teman untuk bagaimana cara kita menambahkan file JavaScript dan beserta pengenalan JavaScript-nya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.